Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita pada acara Buletin Kafah. Ya Alhamdulillah, sampai dengan hari ini pada edisi 277 mengambil judul Cara Efektif dan Syar'i Membasmi Korupsi. Berbicara tentang korupsi, sepertinya tiada habis-habisnya. Berita bersambung setiap harinya. Bahkan dari tahun ke tahun, korupsi di Indonesia kian menunjukkan peningkatan. Baik dari segi jumlah kasus, tersangka maupun potensi kerugian negara. Jaksa Umum Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansah memaparkan capaian kinerja jajarannya di sepanjang tahun 2022 dari hasil penanganan perkara korupsi yang ditangani. Tercatat kerugian negara dan keperekonomian negara mencapai 144,2 triliun. Itu jumlah yang sangat luar biasa besarnya. Demokrasi menyuburkan korupsi. Hal tersebut diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, mengatakan korupsi lahir banyak dari politisi yang dipilih lewat proses secara demokrasi. Menurut dia, hal ini menjadi contoh bahwa demokrasi tak selalu mendukung lahirnya tata kelola yang baik. Faktanya, demokrasi pada era reformasi malah makin subur dan menjadi-jadi. Transparansi Internasional Indonesia sebagaimana dikutip oleh Detikcom memaparkan hasil survei terkait korupsi di Indonesia yang dilakukan pada tanggal 15 Juni sampai dengan 24 Juli tahun 2020. Hasilnya mengatakan masyarakat menempatkan anggota legislatif sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Berikut urutan yang dirilis oleh TII tersebut. Yang pertama, anggota legislatif menyumbang 51% korupsi di Indonesia. Yang kedua, pejabat pemerintah daerah sebesar 48%. Pejabat pemerintah yang ketiga 45%. Posisi keempat ditempati oleh polisi sebesar 33%. Yang kelima, pebisnis sebesar 25%. Hakim pengadilan sebesar 24%. Ini artinya pilihan atas sistem demokrasi bukanlah jalan keluar dan solusi bagi aneka persoalan yang ada, terutama korupsi. Demokrasi yang notabene lahir dari sekularisme atau pemisahan agama dari kehidupan justru menjadi biang atau akar segala persoalan yang ada, termasuk korupsi. Alhasil, selama demokrasi bercokol di negeri ini, korupsi tak akan pernah berhenti, bahkan makin menjadi-jadi sebagaimana saat sekarang ini. Lantas, solusinya apa? Solusi yang kiki adalah Islam. Karena dalam Islam, kepemimpinan dan kekuasaan adalah amanah, tanggung jawab tak hanya di dunia di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT di akhirat kelak. Karena sistem Islam yang disandarkan pada akidah Islam memberikan solusi yang tak hanya muncul ketika ada masalah. Sistem Islam mencegah sedari dini manusia untuk memiliki niat korupsi di awal. Pada titik inilah Islam memberikan solusi secara sistematis dan ideologis terkait pemberantasan korupsi. Dalam Islam ada sejumlah langkah dalam memberantas bahkan mencegah korupsi. Antara lain, pertama, penerapan ideologi Islam. Penerapan ideologi Islam meniscayakan penerapan syariat Islam secara kafah dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal kepemimpinan. Karena itu dalam Islam, pemimpin negara atau khalifah misalnya diangkat untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Begitupun pejabat lainnya, mereka diangkat untuk menerapkan dan melaksanakan syariat Islam. Kedua, pemilihan penguasa dan pejabat yang bertakwa dan zuhud. Ketika takwa dibalut dengan zuhud, yakni memandang rendah dunia dan qanaah dengan pemberian Allah SWT, maka pejabat atau pegawai negeri betul-betul amanah. Sebabnya bagi mereka dunia bukanlah tujuan. Tujuan mereka hidup dunia ini adalah demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka paham betul bahwa menjadi pemimpin, pejabat atau pegawai negara hanyalah sarana untuk mewujudkan izul Islam wal muslimin, bukan demi kepentingan materi atau memperkaya diri dan kelompok tertentu saja. Ketiga, pelaksanaan politik secara syar'i. Dalam Islam, politik itu intinya adalah riayah syar'iyah, yakni bagaimana mengurusi rakyat dengan sepenuh hati dan jiwa sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Bukan politik yang tunduk pada kepentingan oligarki atau pemilik modal serta elit politik yang rakus. Keempat, penerapan sanksi tegas yang berefek jera. Dalam Islam, sanksi tegas diberlakukan demi memberikan efek jera dan juga pencegah kasus tersebut berulang kembali. Hukum tegas tersebut bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, serta pengasingan atau cambuk hingga hukuman mati. Teladannya telah disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah. Dalam Islam, keimanan dan ketakwaan penguasa dan para pejabat tentu penting. Namun, sistem yang menjaga mereka agar tidak melenceng itu jauh lebih penting. Tidak ada yang meragukan keimanan sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Namun, Rasulullah SAW tetap menasihati dirinya. Bahkan ketika ia diutus ke Yaman dan sudah melakukan perjalanan, Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk memanggil dia kembali. Ketika Muaz kembali, beliau berkata, "Tahukah kamu mengapa aku mengirim orang untuk menyusul dirimu? Janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izinku, karena hal itu adalah khianat. Siapa saja yang berbuat khianat pada hari kiamat, ia akan datang membawa apa yang ia dikhianati." Selain itu adalah keterangan Rasulullah SAW, walaupun beliau memegang harta negara yang begitu banyak, tetapi beliau tetap hidup sederhana. Misalnya, beliau biasa tidur di atas lembar tikar yang kasar, yang meninggalkan bekas pada tubuh beliau. Ketika Ibnu Mas'ud menawarkan untuk membuat kasur empuk, beliau berkata, "Tidak ada urusan kecintaanku dengan dunia. Aku di dunia ini tidak lain hanyalah seperti seorang pengendara yang bernaung di bawah pohon, lalu beristirahat, kemudian meninggalkannya." Hadis riwayat Tirmizi. Alhasil, penerapan syariat Islam akan efektif dalam memberantas korupsi. Upaya ini membutuhkan kesungguhan dan komitmen semua pihak untuk segera mewujudkan sistem pemerintah Islam yang akan menerapkan syariah Islam secara kafah. Imam Ar-Ghazali rahimahullah berkata sebagai kata penutup, kerusakan masyarakat itu akibat kerusakan penguasa. Kerusakan penguasa adalah akibat kerusakan ulama. Kerusakan ulama adalah akibat mereka dikuasai oleh cinta harta dan jabatan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.